Ya, malam ini di Kata Sandi sudah hadir bersama saya, staf khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat malam Pak Riki, teman lama ini. Sehat-sehat Pak? Sehat, sehat alhamdulillah. Salam untuk Mas Menteri ini. Ya tadi salam buat Lama. sahabat saya katanya. Sahabat kita Pak Tama. Nah, bagaimana nih tanggapan dan tips Pak Riki untuk sepeda Creus kita nih? Bagaimana tahapannya, bagaimana juga peran kolaborasi dan program-program yang kita bisa sinergikan untuk semakin meningkatkan eksistensi sepeda Creus, Nure dan lain-lain. Kalau Nure ini udah menjadi binaan ya dulu sebelumnya? Dulu program bareng ke South by Southwest Amerika. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat sebenarnya justru ketika ada COVID-19 pandemi ini justru kesempatan bagi semua brand lokal, produk lokal untuk eksis lebih dalam lagi ke pasar, terutama pasar nasional karena kalau menurut saya secara global semua negara termasuk kita ya punya strategi ke dalam kan jadinya bahkan closed loop ekonomi itu jadi sesuatu pilihan yang lebih realistis buat banyak negara kan. Nah itu berarti kan tempat ruang pasar bagi brand-brand lokal sekarang. Nah dikaitkan dengan itu sebenarnya ada sebuah program yang sudah jalan sejak 14 Mei lalu sudah di launching yang dia dinamakan Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Motornya karena waktu itu masih PSBB dimulai dengan transformasi para UMKM ke platform digital. Ya. Dan kalau kita lihat dalam kurun waktu 2 bulan saja penambahan UMKM baru Indonesia yang pindah ke digital itu sudah 18.000 pelaku. 18.000. Hampir 18.000 pelaku. Jadi artinya ini sebuah masa dan apalagi untuk brand seperti Creus ini yang secara produk itu high craft ya, craftnya luar biasa tinggi dan tingkat ininya. Dan akurasi dan presisinya ya. Tadi kalau ngelipetnya salah aja tuh bisa. Iya dan fenomena pasarnya sekarang memang lagi menjadi kesempatan buat teman-teman di Creus. Jadi tantangannya mungkin sekarang adalah bagaimana manajemennya membesarkan kemampuan produksi dan menjaga demand pasarnya tetap seperti itu ke depan ya kan. Iya. Karena saya pikir ruang pertumbuhannya masih besar sekali ya kalau dengar tadi cerita produksinya 30 unit sebulan gitu ya. Ya saya membayangkan harusnya ya Creus bisa jadi bahkan ke depan bisa jadi andalan brand Indonesia untuk pasar internasional justru. Wow. Sebenarnya. Nah selain daripada tadi gerakan Bangga Buatan Indonesia, ada nggak sih di Kementerian Pak Riki sendiri yang spesifik membantu para UMKM ini mengakses pasar baik dalam negeri dan internasional termasuk transformasi ke digital karena UMKM kita ini transformasi ke digitalnya masih sangat rendah, masih di bawah 20%. Ya kalau sekarang kita secara spesifik kalau ke industri kreatif kita ada program pendampingan kepada UMKM yang namanya beli kreatif lokal itu mendukung UMKM dan juga sebenarnya program-program pendukungan atau fasilitasi kepada brand-brand lokal untuk makin besar eksis di pasar nasional maupun internasional baik digital maupun non-digital itu sebenarnya masih akan carry on jalan terus. Bahkan bisa saya bilang mungkin akan lebih besar ke tahun-tahun berikutnya. Sayangnya kan semua yang sudah direncanakan kemarin terhenti. Seharusnya kita udah punya kalau istilahnya pipeline ya ke program fasilitasi kita untuk pelaku kreatif lokal baik UMKM maupun yang sudah jauh lebih relatif mapan ke sejumlah market hub internasional. Kita bayangkan aja beberapa peluang kita kan sekarang terpaksa harus ditunda. Termasuk tempatnya Pak Dubes tadi kan harusnya tahun ini ada World Expo. Di mana kita kesempatan 2020 Dubai ya. Mundur ke tahun depan. Iya, ada juga event besar kreatif World Conference on Creative Economy juga mundur ke tahun depan. Jadi memang kayaknya kita sekarang punya waktu menyiapkan diri lebih matang untuk mengambil ancang-ancang karena saya percaya tahun 2021 kita akan bersaing lebih ketat lagi dengan banyak bangsa lain. Betul. Karena semua ingin juga
melakukan loncatan ya karena. Nah, ini saya ada satu teman saya yang butuh kerjaan nih Pak. Ini namanya Dokter Tirta Pak. Wah ini Dia Pak, tolong kerjaannya udah dari tolong mana-mana. dikaryakan Pak ini. Dikaryakan juga. Dia kelihatan banyak energinya Pak. Keliling-keliling terus. Nanti pas COVID selesai ditunjuk jadi duta besar aja Pak. Woi, Duta besar produk lokal. luar biasa. Tapi hari ini juga udah hadir. Ini adalah pelaku UMKM untuk usaha kuliner yaitu ayam bakar sejak 2017. Ada Ibu Esti Ginting. Nah, Wah. silakan Mas Andi mau ngobrol-ngobrol, Ibu Nah. Esti juga silakan. Ini Mbak Esti ini seorang pengusaha kuliner dan ya banyak sekali interaksi saya sama pengusaha kuliner ini banyak kendala yang dihadapi. Nah untuk Ibu Esti ini apa kendala yang Ibu hadapi khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini dan ada nggak satu harapan sinergi ke depan dengan pemerintah dan dunia usaha lainnya? Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Malam. Saya senang sekali sebenarnya UMKM kita tuh banyak produksinya. Termasuk saya juga memproduksi awalnya sosis Solo, kemudian beralih ke ayam bakar. Nah ayam bakar ini juga macam-macam. Kita mulai inovasi ada ayam bakar bumbu gulai, kemudian ayam bakar keju yang paling memang sering kami produksi ayam bakar Kalasan. Nah sebenarnya produksinya ini saya sehari itu dengan teman-teman itu bisa memproduksi nasi box 1000. Tapi karena pandemi ini ya paling banyak 100, 200 gitu Pak. Dan itu pun kami alihkan menjadi produk murah. Jadi kami kejarnya itu sekarang kuantitasnya banyak sehingga kita omsetnya ikut naik. Jadi menggenjot omset naik dulu. Karena waktu awal pandemi kan sudah ada beberapa event yang akhirnya cancel. Iya betul. Iya. Nah kita lihat juga masyarakat sudah sulit untuk membeli makanan karena ada yang di PHK, gajinya berkurang 50%. Akhirnya kita berpikir dengan teman-teman apa sih yang bisa kita lakukan untuk teman-teman UMKM juga. Nah kita produksi nasi pandemi Pak. Nasi pandemi ini, Nasi pandemi. ya, nasi pandemi ini nasi ayam bakar tapi murah cuma 10.000. Tapi nggak antivirus kan? Iya nggak ada virusnya, nanti dokter Tirta bingung Yang kalau ada penting itu nggak ada virusnya. virus. Tapi keren juga nih, unik nih. Iya, jadi kita produksi nasi pandemi ini untuk nasi sedekah. Jadi kita koordinasi teman-teman yang ada uangnya, ayo beli murah kok 10.000. Jadi beli 50.000 kita kumpulkan Pak, alhamdulillah itu sehari kita produksi 100. Jadi masih ada omset 1 juta seperti Wah, itu. alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah dibanding Alhamdulillah. awal itu nggak ada omset sama sekali seperti itu. Jadi kita kumpulkan teman-teman, masaknya juga rame-rame Pak. Iya. Nah Iya. itu jadi ibu-ibu kita kumpulkan, kita bisa Lebaran kemarin, Ramadan itu alhamdulillah bisa mempekerjakan juga Gojek-Gojek yang lagi nganggur. Jadi dia ngirim-ngirim barang. Ini Pak Riki, mungkin satu kalimat penyemangat buat Mbak Esti dan teman-temannya. Ya saya sih sadar betul kalau kemarin kalau pesanan order nasi kotak gitu kan apalagi kalau outlet tutup ya kan karena orang nggak boleh masuk restoran, terus nggak ada rapat-rapat lagi kan karena semua orang kerja dari rumah gitu sehingga menyebabkan turun drastis. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan ke Ibu, peluang besar dalam program Bangga Buatan Indonesia ini. Jadi LKPP lembaga pengadaan negara pemerintah itu sekarang sudah ada program khusus pro kepada UMKM kita untuk pesanan pemerintah langsung bahkan di bawah 50 juta. Jadi bisa mendaftarkan diri sebenarnya karena rapat-rapat kan ada arahan dari presiden supaya belanja pemerintah dipercepat ya kan. Ini udah konkret-konkret aja Mbak Esti. Termasuk kepada UMKM. Jadi pengadaan dari pemerintah itu bukan cuma barang-barang berat apa yang triliunan-triliunan, yang ini juga oleh LKPP dikasih ruang sekarang untuk bisa masuk list di katalog ya belanja. Jadi bisa rapat-rapat pemerintah emang didorong sekarang harus belanja barang-barang lokal, produk-produk lokal. Jadi Ya, luar itu biasa salah nih. satu peluang Mudah-mudahan besar ya. buat teman-teman UMKM di kuliner Terima kasih juga, Bu. Pak. Kita terima kasih banget sama Pak Riki. Paling nggak Mbak Esti udah dapat orderan malam ini. Oke, ya tentunya
harapan kita kolaborasi dengan pemerintah, kita harapkan bisa membantu UMKM. Jadi terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak. Yes, ini yang jadi luar biasa, banyak pelaku-pelaku UMKM dan juga pengusaha-pengusaha yang nggak kalah, brand lokal itu nggak kalah dengan brand yang ada di luar. Tetap bisa bersaing. Kita bisa contoh pengusaha-pengusaha yang sekarang mampu dan berhasil tetap juga menikmati hidupnya sepenuh dengan style mereka masing-masing juga. Jadi tetap bisa bergaya dengan sesuai stylenya. Nah makanya nih, dan kita kan juga pasti tahu banget kalau sekarang kita itu sadar banget kalau kita itu adalah generasi micin, ya kan? Karena kita tuh suka banget hal yang instan-instan dan apapun situasinya, kita selalu pengen sesuatu yang modern dan gak monoton. Makanya nih, sekarang ada Sasa MSG yang siap menemani biar hidup kita lebih berwarna. Ini kita langsung buktiin aja. Ibu Esti udah siap nih, di depan udah ada makanannya. Coba Pak. langsung kita buktikan. Nah, boleh dituangin Sasa MSG-nya. Oh. Nah, langsung dicoba Bu. Silahkan Bu, dicoba bagaimana dicicipi sotonya. Gimana Bu? Enak banget. Enak banget. Enaknya gini lagi. Enak banget. Itu juga nanti bisa dicoba juga ya Kang Jujun, Kang Yudi bisa dicoba juga. Jadi ini nih, karena hidup kita itu kayak makanan ya, nggak lengkap tanpa Sasa MSG. Sekarang jadi lebih penuh rasa dan pastinya tetap bisa nikmati hidup sepenuhnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Setelah ini Kata Sandi akan memberikan giveaway lagi. Wah, pastinya brand lokal dong. Di mana lagi kalau bukan kata siapa? Kata Sandi.